Dia tahu-tahu hanya melihat gelagat aneh dari Mbak Mega. Sempat Mas Abdul bertanya, tapi Mbak Mega hanya jawab, "Gak ada apa-apa. Aku hanya melipir sebentar ke sana untuk lihat-lihat, sekalian ngambil foto buat kenang-kenangan." Mendengar itu, Mas Abdul berpikir mungkin hanya pikirannya aja yang berlebihan, karena dia juga sedang lelah dalam perjalanan. Setiap ruas trek pendakian mereka tempuh, kini saatnya mereka tiba di sebuah hamparan lahan gersang yang penuh dengan bebatuan, dan terlihat ada sebuah papan kecil yang bertuliskan Pasar Dieng. Pasti kalian gak asing kan mendengar kata Pasar Dieng, atau lebih tepatnya dikenal dengan nama Pasar Setan. Konon menurut cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, pasar tersebut adalah pasarnya para lelembut penunggu di sana. Di hari-hari tertentu, akan nampak di pandangan para pendaki tertentu yang dirasa memiliki kemampuan melihat wujud mereka. Wallahu alam, mungkin di sini ada yang pernah ke sana atau sekedar dengar cerita lengkapnya. Bisa banget tambahin di kolom komentar ya. Lanjut lagi. Nampak beberapa teman-temannya mengeluarkan beberapa uang koin untuk dijatuhkan di tempat tersebut. Tak terkecuali Mas Abdul. Perjalanan mereka masih berlanjut dan nampak normal-normal saja seperti biasa. Tak lama mereka pun tiba di puncak Arjuno yang terkenal dengan nama Puncak Ogal Agil. Mereka sempatkan untuk berselfie ria dan sempat juga mengabadikan beberapa video. Setelah puas, mereka semua kembali turun untuk kembali ke tenda. Tak terasa, hari sudah siang. Mereka mulai memasak makan siang. Hari itu mereka putuskan untuk bermalam, baru besok paginya mereka akan turun. Mereka pun makan siang dan sempat bercanda sebentar. Tak lama barulah mereka tidur siang di tenda masing-masing. Masih berjalan normal. Sampai pada akhirnya semua rombongan ini terbangun karena mereka mendengar suara teriakan dari arah tenda Mbak Mega. Begitu juga dengan beberapa rombongan lainnya. Mereka mulai datang ke arah tenda Mbak Mega untuk menanyakan ada apa di dalam tenda. Terlihat jelas wajah Mbak Mega yang seperti orang ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiri wajah hingga ke badannya. Lalu Mbak Mega pun ditenangkan oleh pendaki perempuan yang kebetulan juga ngecamp di sana. Panggil saja Mbak Dewi. Mbak Dewi pun memberikan segelas air minum untuk Mbak Mega dan setelahnya Mbak Mega mulai bercerita. Antara setengah tidur Mbak Mega ini merasa ada yang peluk dia dari belakang. Sedangkan posisinya saat itu miring ke kanan. Padahal yang kita tahu, Mbak Mega tidur sendiri di tenda itu dan saat kejadian, hari mulai masuk waktu suruh. Pendaki-pendaki yang lain coba menenangkan Mbak Mega. Kejadian seperti itu memang sering terjadi di gunung, apalagi kalau sudah masuk waktu suruh. Makhluk-makhluk penunggu di sini sering sesekali usil, tapi para pendaki menganggapnya wajar. Selama kitanya tidak berbuat sompral di sana. Mbak Mega pun terlihat sudah mulai tenang diiringi dengan bubarnya kerumunan para pendaki di tenda Mbak Mega. Lalu Mbak Mega ini menarik tangan Mas Abdul untuk mendekat ke arah tendanya. Mas Abdul awalnya kaget, tapi Mbak Mega bilang kalau dia ada yang harus diobrolkan berdua dengan Mas Abdul. Dan Mas Abdul pun mengiyakan. Setelah menarik napas dalam-dalam, barulah Mbak Mega mulai bercerita. Jadi gini Dul, sebenarnya tadi pas kita di Alas Lali Jiwo, aku gak sengaja nemuin tepa ini. Pas aku buka ternyata isinya make up. Aku tergiur Dul. Lalu aku masukin ke tas dan aku bawa sampai ke sini. Bayangin, ini make upnya masih banyak banget. Isinya juga masih full. Ditambah lagi, lihat deh parfumnya. Juga isinya masih setengah. Cuma rompal-rompal aja dikit. Mendengar hal itu, Mas Abdul seketika kaget. Antara gak nyangka atau gimana.
sambil melihat ke arah wajah Mbak Mega. "Kamu kok lancang banget? Kamu tahu kan, kalau di gunung itu nggak bisa sembarangan asal ambil barang. Ini gunung loh, Meg. Kita juga nggak tahu itu punya siapa. Aku juga dari tadi nemuin banyak rokok yang isinya masih full, tapi aku nggak berani ambil karena pamali. Aku tahu ini pendakian pertamamu, tapi kan tadi kamu di bawah udah dikasih penjelasan pas sebelum doa bersama. Kamu nggak dengar atau gimana sih? Sumpah kamu ya. Kalau kamu biasanya suka begini, setidaknya jangan kamu bawa kebiasaanmu itu pas lagi pendakian kayak gini, Mega," jawab Mas Abdul. Lalu Mbak Mega pun melanjutkan bicaranya. "Makanya Abdul, aku nyesel. Karena sejak kejadian itu aku dilihatin sosok perempuan, tapi aku gak kenal. Terus dia hilang gitu aja. Pokoknya banyak banget gangguannya. Tapi aku gak berani cerita ke kalian, karena aku tahu kalian pasti bakal marah. Tapi aku wes gak kuat lagi, Dul. Kita turun sekarang aja ya. Aku pengen pulang." Mas Abdul menjawab. "Gila kamu, Meg. Udah bikin salah lari pula kamu dari masalah. Terus mau kamu apakan sama tepak make up itu? Balikin lagi aja ke tempat asalnya. Aku udah nemenin." Sekarang giliran Mbak Mega yang berkata sedikit menyolot. "Kamu yang gila, Dul. Ini udah gelap banget. Itu alas mitosnya serem banget. Masa aku harus balikin tepak ini ke sana sendiri? Udahlah, aku taruh di pinggir pohon sana aja lah. Ntar aku sambil berdoa-doa supaya gak ada gangguan lagi." Mas Abdul hanya menjawab, "Karepmu, Meg." Tentunya dengan perasaan jengkel karena sikap temannya ini. Pas waktu mereka mau keluar tenda, hal ganjil mulai mereka berdua rasakan. Menurut Mas Abdul, saat dia membuka tenda, dia melihat di situ gak ada siapa-siapa selain dirinya dan Mbak Mega. Seakan orang-orang yang ramai itu tiba-tiba hilang pergi entah kemana. Melihat itu Mbak Mega nangis sejadi-jadinya dan Mas Abdul mulai merasa ini ada yang gak beres. Lalu dia menenangkan Mbak Mega dan mengajak Mbak Mega untuk menutup mata lalu berdoa bersama, meminta ampun dan perlindungan. Dan benar saja setelah mereka membuka mata keadaan kembali normal. Dan bahkan dari kejauhan teman-teman yang lain sudah memanggil mereka berdua untuk makan malam bersama. Sedangkan Mbak Mega mengurungkan niatnya untuk menaruh tepak make up itu di pohon-pohon dan memilih untuk membawanya turun. Pas sampai di bawah baru dia kasihkan ke penjaga yang ada di bawah. Karena nyalinya ciut untuk kembali ke alas itu, ditambah lagi dia juga sudah lupa titik tepatnya dia menemukan barang-barang itu. Mereka pun akhirnya mulai makan bersama dan sekitar pukul 10 malam mereka mulai tidur. Mbak Mega kali ini tidak ingin tidur sendiri, jadi dia ditemani sama Mas Abdul tapi tetap ada jaraknya. Malam hari itu mereka lalu dengan sewajarnya dan tak terasa hari sudah mulai pagi kembali. Mereka mulai membersihkan diri dan sebagian menyiapkan sarapan. Setelah sarapan mereka langsung berkemas-kemas dan barulah turun ke bawah. Alhamdulillah, saat turun mereka bareng pendaki yang lain jadi ramai tidak sunyi. Mereka juga lalui dengan tawa bersama sampai tak terasa mereka semua sudah sampai di base camp. Di saat yang lain mulai sibuk masing-masing, Mbak Mega menyerahkan temuannya kepada seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu pun berterima kasih kepada Mbak Mega. Tapi jemputan mereka pun baru tiba selepas maghrib. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di base camp. Selama di base camp ternyata Mbak Mega ini ketiduran dan pas tidur dia bermimpi bertemu dengan seorang pendaki cewek yang usianya kemungkinan di bawahnya. Pendaki ini mau jalan naik ke atas. Pas di tengah jalan pendaki ini noleh ke arah Mbak Mega sambil senyum dan bilang, "Suwun yo Mbak, wis dibalekno barangku." Lalu pendaki itu menghilang tanpa Mbak Mega tahu siapa namanya. Tak lama Mbak Mega pun terbangun karena dibangunkan Mas Abdul.
soalnya jemputan udah datang. Saat cerita ke Mas Abdul, Mbak Mega terlihat senang dan lega. Akhirnya dia tidak mengalami hal-hal aneh lagi. Dari sini dia bisa belajar untuk menjaga sikap dan tutur kata entah dimanapun itu. Tujuannya untuk menghormati siapapun yang ada di tempat tersebut. Kita juga bisa belajar dari Mbak Mega bahwa sopan santun harus kita tekankan dimanapun kita berada. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk menghormati kita, alangkah lebih baiknya kita hormati orang lain terlebih dahulu, termasuk bangsa lembut. Meskipun derajat manusia lebih besar dari mereka, tetaplah selalu menjaga sikap. Toh, mereka tidak akan mengganggu kita kecuali kita yang mengganggu mereka duluan. Alam dan manusia akan saling berkesinambungan ketika di dalamnya ada rasa sayang dan saling menghargai satu sama lain.